إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Hadratul kiram sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya agar sama-sama kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu takwa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita adalah termasuk di antara hamba-hamba Allah yang telah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini, hari Jumat ini, kita sudah berada di luar bulan Ramadan atau memasuki daripada Jumat pertama bulan Syawal. Mari sama-sama kita mengevaluasi amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Apakah amal ibadah itu nantinya bisa kita terapkan kembali di luar Ramadan? Sehingga tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Kembali kami ulangi, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Kenapa judul ini perlu kita sampaikan pada mimbar khutbah kali ini? Sebab hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada di antara hamba-hamba Allah yang ketika di bulan Ramadan begitu rajin melaksanakan salat baik wajib atau sunnah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang ketika di bulan Ramadan gemar bersedekah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang ketika bulan Ramadan rutin membaca Al-Quran. Tapi ternyata ketika selesai Ramadan, selesai pula amalan-amalan tersebut tidak pernah lagi ditunaikan. Sehingga seolah-olah hamba tersebut beribadah bukan karena Allah, tapi karena Ramadan. Dia beranggapan bahwasanya di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahala di sisi Allah. Walaupun itu benar, tapi jangan sampai ketika selesai Ramadan karena tidak ada iming-iming pahala sehingga membuat kita menjadi malas untuk melakukan ibadah-ibadah yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk menjadi hamba Allah adalah kita harus istiqamah. Ada sebuah hadis yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sufyan bin Abdullah Taqafi, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak, qala qul amantu billah fastaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai atau dimintai oleh seorang sahabat tentang suatu perkara yang sekiranya ketika dia telah menanyakan itu kepada Rasul, dia tidak akan bertanya kepada orang setelahnya. Maka singkat sekali nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim, kemudian beristiqamahlah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia atau semua kaum muslimin ketika ditanyakan siapa Tuhannya, maka dia mengatakan Allah, menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah, mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah. Semua kaum muslimin mampu. Tapi ketika ditanyakan tentang istiqamah dalam keimanan, dan inilah yang akan menjadi tanda tanya. Banyak di antara kaum muslimin di luar sana yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salatnya hanya 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala di luar sana yang ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah, Allah adalah Tuhanku, tapi Al-Qur'an tidak pernah dibaca. Sehingga ini menjadi pertanyaan, betulkah iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau
hanya sekedar iman di lisan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula berduka cita. Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini memberikan gambaran dan pelajaran luar biasa untuk kita semuanya. Bagi kita yang mengatakan kita beriman kepada Allah, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristiqamah, kita tetap dengan keimanan kita tersebut, kita tidak tergoyahkan, maka orang-orang yang demikian mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak perlu takut dengan kehidupan akhiratnya, karena kehidupan akhiratnya menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih akan kehidupan dunianya, karena dunianya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita balik, bisa jadi kesulitan yang kita alami, musibah yang kita dapat, dan segala macam faktor ujian yang kita alami sekarang ini adalah ketika kita tidak menjalankan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhkan diri daripada Allah sehingga rahmat Allah pun jauh daripada kita. Kemudian yang kedua adalah jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Jamaah dirahmati Allah, hadis ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya tentang pentingnya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita dengan seberapa tampannya wajah kita. Allah tidak memandang kita dengan seberapa banyaknya harta kita. Allah tidak akan memandang kita dengan seberapa tingginya jabatan kita. Harta, jabatan, tampan, dan lain sebagainya tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal tersebut adalah sesuatu yang mudah dibanggakan oleh manusia. Bangga dengan ketampanan, bangga dengan kepintaran, bangga dengan pangkat, bangga dengan harta, mudah sekali untuk dilakukan oleh manusia. Tapi ternyata Allah tidak memandang itu. Yang Allah lihat dari diri kita adalah bagaimana hati kita, kemudian amalan-amalan kita. Semoga hadis ini juga menjadi pelajaran bagi khatib pribadi dan kita semuanya. Kita sucikan hati kita, kita bersihkan hati kita, dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami, tetapkan hati kami dalam beribadah kepadamu, dalam agamamu. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar ketika selesai Ramadan tidak selesai sholat sunnah kita, agar ketika selesai Ramadan tidak selesai sedekah kita, tidak selesai ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan di bulan Ramadan, di lain-lain bulan Ramadan nantinya. Jamaah dimati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hasil daripada puasa kita, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, menjadi pribadi yang baik dalam hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Maka Idul Fitri mengajarkan kepada kita semuanya untuk saling membuka hati, saling maaf-memaafkan. Maka ketika kita ingat innallaha ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu pertanyaannya, siapa kita sehingga tidak mau memaafkan teman, saudara, tetangga, kerabat, dan lain sebagainya? Kemudian ketika kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu bencinya atau begitu sakitnya ketika Rasulullah melihat pamannya, jasadnya dirusak.
Tapi ketika orang tersebut masuk ke dalam Islam, hilang semua sakit hati tadi. Rasulullah mengikhlaskan sebab ia telah sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sakitnya hati Rasulullah, Rasulullah terbuka untuk memaafkan. Rasulullah adalah orang yang mendapatkan jaminan surga di hadapan Allah, sanggup memaafkan orang yang sudah menyakitinya. Lalu siapa kita yang belum mendapatkan jaminan surga, amalan belum jelas, lalu kita dengan angkuhnya mengatakan tidak mau memaafkan teman, saudara, tetangga, kerabat, keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa dengan luar biasanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi ending daripada puasa kita, akhir puasa kita, agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa? Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tidak mungkin untuk mengingkari perkataan atau janjinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat yang luar biasa, pendek tapi maknanya begitu dalam untuk kita semuanya. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup yang kita punya. Dan kalau kita semakin baik takwanya, semakin baik salatnya, semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rezeki yang Allah berikan akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kembali, maka sebaliknya, ketika kita mendapati kesulitan rezeki, mendapati kesulitan jalan keluar dari masalah hidup kita, bisa jadi karena kita sudah terlalu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah ini menjadi manfaat untuk khatib pribadi dan kita semuanya, dan menjadi peringatan serta menjadi sebuah nasihat agar kita sama-sama dapat menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan, yaitu di luar bulan Ramadan, sehingga kita betul menunjukkan bahwa kita beribadah bukan karena iming-iming pahala di bulan Ramadan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli Ramadan telah pergi, tapi kita tetap konsisten melaksanakan ibadah kita, dan semoga Allah menerima segala ibadah kita selama bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim.